Salam TIATB. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update bersama saya Ahmad Ainfar. Sentimen pasar berlangsung suportif dalam beberapa minggu terakhir sehingga mendukung penguatan pada risk aset termasuk terhadap pasar keuangan domestik. Dari Amerika Serikat, indeks saham benchmark S&P 500 telah menguat lebih dari 13% di semester kedua sejauh ini, memangkas pelemahan year to date menjadi 9,67% setelah sempat melemah hingga 23% pada pertengahan Juni lalu. Volatilitas pun relatif mereda, tercermin dari indeks VIX yang telah turun hingga 31% di paruh kedua tahun ini, menyentuh level 19,6 yang merupakan level terendahnya sejak April lalu. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang telah mampu menopang sentimen dalam beberapa minggu terakhir. Pertama, adalah perkembangan inflasi di Amerika Serikat yang telah mulai melandai. Di bulan Juli, inflasi tercatat sebesar 8,5% year on year, alias deflasi sebesar 0,02% dari bulan sebelumnya. Di level 8,5%, tekanan harga di bulan Juli merupakan penurunan signifikan dari 9,1% di bulan sebelumnya dan 8,7% yang diantisipasi pasar. Tidak hanya dari sisi konsumen, inflasi produsen turut melambat di bulan Juli. Producer Price Index tercatat sebesar 9,9% secara tahunannya, turun dari 11,3% di bulan Juni, alias melemah 0,5% secara bulanannya. Secara keseluruhan, cetak inflasi Juli pun turut suportif terhadap penilaian bahwa mungkin tekanan harga telah mencapai puncaknya di bulan Juni dan bahwa tren penurunan inflasi telah berlangsung. Memang, antisipasi tersebut turut didukung oleh berlangsungnya tren pelemahan harga pada berbagai komoditas utama di semester kedua, termasuk harga minyak mentah WTI yang telah turun hingga 17% sejak awal bulan Juli lalu. Minyak mentah WTI pun kini telah diperdagangkan di level $87 per barrel, level terakhir kali disentuh sebelum eskalasi tensi geopolitik di Ukraina. Tren pelemahan serupa juga turut terjadi terhadap mayoritas komoditas lainnya, tercermin melalui indeks benchmark komoditas S&P JSCI Index yang juga mengalami pelemahan sejak pertengahan bulan Juni lalu. Penopang sentimen berikutnya datang dari pasar tenaga kerja. Di bulan Juli, serapan tenaga kerja Amerika Serikat tercatat sebesar 528.000 sekaligus menekan tingkat pengangguran turun ke level 3,5%, kembali ke level pra-pandemi yang merupakan level terendahnya sejak 1961. Kuatnya pasar tenaga kerja pun turut meredakan kekhawatiran pasar akan prospek terjadinya resesi yang dalam dan berkepanjangan di Amerika Serikat. Sehingga menggabungkan implikasi dari melandainya inflasi yang juga disertai dengan pasar tenaga kerja yang kuat, perhatian pun kembali tertuju pada arah kebijakan The Fed ke depannya. Menilik pasar futures, penyesuaian ekspektasi akan besaran kenaikan suku bunga pada rapat FOMC September mendatang terus berlangsung. Per awal pekan ini, pasar cenderung mengantisipasi kenaikan sebesar 50 basis poin pada rapat FOMC selanjutnya, turun dari ekspektasi kenaikan 75 basis poin pasca rilis data serapan tenaga kerja sebelumnya. Terlepas begitu, proyeksi puncak suku bunga bertahan di level 3,6% pada Maret 2023 yang mengindikasikan bahwa masih terdapat resiko untuk kenaikan suku bunga hingga 125 basis poin ke depannya. Memang, sementara tekanan harga mungkin telah mencapai puncaknya di bulan Juni, namun dengan inflasi yang masih bertahan di atas target 2% The Fed, mengindikasikan bahwa sikap hawkish Bank Sentral masih akan menjadi tema utama dalam beberapa sesi ke depannya. Beralih ke pasar domestik, meredanya tekanan eksternal yang juga disertai dengan suportifnya sentimen di dalam negeri, masing-masing berhasil mendorong penguatan baik di pasar saham, obligasi,
maupun nilai tukar rupiah di paruh kedua tahun ini. Di pasar saham, IHSG telah menguat 3,15% sejak awal bulan Juli lalu dan kembali menembus level psikologis 7.100. Sementara di pasar obligasi pemerintah, khususnya pada tenor 10 tahun, imbal hasil telah kembali turun di bawah level 7% pada penutupan pekan lalu yang mengindikasikan terjadinya kenaikan harga. Lebih lanjut, stabilitas atau bahkan penguatan rupiah juga turut menarik perhatian investor. Rupiah diperdagangkan di level 14.668 per dolar Amerika Serikat pada penutupan pekan lalu, alias menguat 1,54% sejak awal bulan Juli lalu. Rupiah pun menjadi salah satu nilai tukar yang mampu outperform di antara mata uang negara Asia lainnya, terlepas Bank Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga acuan di level 3,50% sejak kuartal pertama tahun lalu, sementara mayoritas bank sentral lainnya telah melakukan sebaliknya. Penguatan aset keuangan dalam negeri turut ditopang oleh beberapa faktor, termasuk akselerasi pertumbuhan ekonomi sejak bottom di tahun 2020 lalu, hingga relatif terkendalinya tingkat inflasi sejauh ini. Ekonomi tercatat tumbuh 5,44% year-on-year di kuartal kedua, sementara inflasi Juli tercatat sebesar 4,94%. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah bayangan resiko kenaikan inflasi lebih lanjut, terdapat antisipasi bagi bank sentral untuk menjaga ekspektasi inflasi pasar yang salah satunya dapat ditempuh melalui kenaikan suku bunga. Seperti yang telah kami sampaikan di episode sebelumnya, kenaikan suku bunga secara bertahap diantisipasi tidak akan secara signifikan menekan momentum pertumbuhan ekonomi ke depannya. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut, dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.